Salam dari HKBP Karnolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas kebaikan-Mu bagi kami pada satu hari ini. Engkau menyertai, memberkati kami melakukan setiap aktivitas kami. Bapa di sorga, saat ini kami telah mengakhiri setiap pekerjaan kami. Sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP Jumat 11 November 2022, yaitu dari Daniel 7 ayat 16 hingga ayat 28. Ayat pembimbing renungan ayat 28b. Begini firman Tuhan. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, pada tahun pertama pemerintahan Belsazar, Raja Babel, Daniel bermimpi dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Penglihatan itu adalah 4 binatang besar, yakni singa, beruang, macan tutul, dan binatang yang menakutkan dengan gigi besi. Penglihatan-penglihatan itu menggelisahkan dia, sehingga ia meminta penjelasan tentang semuanya itu. Daniel yakin apabila ia mendapatkan penjelasan akan penglihatan dalam mimpinya itu, maka hatinya akan kembali tentram. Dikatakan bahwa binatang itu adalah kerajaan yang lahir, yang muncul dari bumi ini dan menghasilkan sejumlah raja. Raja itu memperoleh kekuasaan. Ia sombong dan ia melakukan penghujatan. Ia bahkan sangat membenci Allah dan kerajaan Allah, sehingga ia melontarkan ketidaksukaannya, kedengkiannya, dan melakukan penganiayaan terhadap umat Allah, yaitu orang-orang kudus yang mengabdikan diri kepada Tuhan Allah. Sesungguhnya keempat binatang itu adalah ciptaan dan bukan pencipta. Kekuasaannya sekalipun itu adalah kuasa tertinggi di tengah-tengah dunia ini, tetapi sifatnya tidak abadi, karena diperoleh dengan cara menebar kedengkian dan melakukan penganiayaan. Maka majelis pengadilan yang maha tinggi ini menunjuk kepada Allah yang maha kuasa akan mencabut kekuasaan dan menghancurkan kuasa keempat binatang itu atau kerajaan yang muncul di bumi ini. Sementara kuasa dan pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang kekal untuk selama-lamanya. Sahabat renungan malam Shalom, apa yang dilakukan oleh keempat binatang itu, makna daripada penglihatan Daniel di sini adalah orang-orang, para penguasa yang bertindak dengan sesuka hatinya, bertindak dengan sombong, bahkan melakukan penganiayaan serta melontarkan kedengkian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka melakukan penyiksaan, demikian penderitaan, kekacauan, dan pergumulan berat di tengah-tengah dunia ini terkadang sangat mengerikan, seperti yang dilakukan oleh keempat binatang itu dalam penglihatan mimpi Daniel. Berbagai tindakan kekerasan, penolakan, penganiayaan, dan sikap yang tidak manusiawi terhadap
pengikut-pengikut Kristus. Dan ini terjadi di berbagai tempat sepanjang zaman. Dan yang lebih menyedihkan adalah seseorang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus justru melakukan kejahatan, melakukan penganiayaan, pembunuhan terhadap sesamanya yang juga adalah pengikut Kristus. Sungguh, sebutan sebagai pengikut Kristus tidak layak bagi mereka yang masih hidup melakukan kejahatan, yang masih hidup dalam tindakan kejahatannya, melakukan pembunuhan, penyiksaan, bahkan membuat orang lain hidup menderita. Pengikut Kristus hanya layak disebut sebagai orang-orang yang telah mempersembahkan dirinya kepada pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang baik, yang memisahkan dirinya dari kejahatan, dari dunia yang cemar, dari perbuatan dosa. Hidupnya sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan. Hanya kepada mereka yang layak diberikan sebutan sebagai pengikut Kristus. Segala perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, tentu akan dihancurkan, akan dimusnahkan sampai lenyap. Tak satu pun perbuatan orang-orang yang jahat bertahan terhadap kuasa Allah yang maha tinggi. Baik kerajaan, baik penguasa, baik pemerintah-pemerintah di dunia ini yang bertindak dengan sewenang-wenangnya. Mereka disebut sebagai orang yang menentang Allah karena telah melakukan perbuatan yang jahat terhadap sesamanya, terhadap ciptaan Allah. Namun orang yang menyesuaikan diri dan menghubungkan diri serta mengabdikan diri kepada Tuhan, kepadanya akan diberikan keselamatan. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, menghadapi segala yang muncul dari dunia ini, apakah itu penyiksaan, penganiayaan, dan kejahatan, karena berdiri teguh kepada ajaran Tuhan, maka umat Allah akan diajar untuk terus berserah diri, berjuang melawan kejahatan bersama dengan Allah melalui kesalehan dan keteladanan hidup serta imannya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dan gelisah menghadapi tantangan kejahatan di dunia ini. Sebab sejarah mencatat hanya pemerintahan Allah saja yang tetap untuk selama-lamanya dan tidak dapat digantikan oleh kuasa dari dunia ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami, menolong kami menghadapi segala ancaman, tantangan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami Tuhan melalui firman-Mu untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ajar kami untuk terus beriman kepada Tuhan, Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami, dan kuasa-Mu kekal untuk selama-lamanya memberikan keselamatan bagi kami. Tuhan Allah Bapa, malam ini kami akan beristirahat membaringkan diri di tempat tidur. Sertai kami, jaga tubuh, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.